Tahukah kalian, siapa sosok di balik semua kemudahan teknologi yang kita nikmati hari ini? Mulai dari smartphone di genggaman tangan, laptop untuk bekerja, sampai sistem navigasi yang memandu kita di jalan. Semua ini seakan-akan muncul begitu saja. Tetapi sebenarnya, ada satu nama besar dari masa lalu yang menjadi fondasi dari semua itu. Nama yang mungkin terdengar asing, namun karyanya mengubah dunia selamanya. Kita tidak sedang berbicara tentang penemu dari era modern, melainkan seorang jenius dari abad ke-9. Bayangkan, 1200 tahun yang lalu, di sebuah kota yang menjadi pusat peradaban dunia, seorang ilmuwan meletakkan batu pertama bagi revolusi digital. Siapakah dia, dan bagaimana karyanya bisa menjadi denyut nadi peradaban modern? Mari kita telusuri kisah luar biasa dari seorang perumus logika modern. Kita akan kembali ke masa keemasan Islam, tepatnya di kota Baghdad yang megah. Disinilah berdiri sebuah institusi legendaris yang dikenal sebagai Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Ini bukan sekadar perpustakaan, melainkan pusat intelektual terbesar di dunia pada masanya. Para cendekiawan dari berbagai penjuru bumi berkumpul di sini, menerjemahkan, meneliti, dan menciptakan pengetahuan baru. Di tengah atmosfer keilmuan yang semarak inilah, seorang bintang bersinar terang. Namanya adalah Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Beliau bukanlah sekadar seorang pustakawan atau penerjemah, melainkan seorang pemikir orisinal yang dipercaya oleh khalifah untuk memimpin proyek-proyek ilmiah besar. Disinilah, di antara gulungan perkamen dan diskusi mendalam, Al-Khwarizmi mulai merumuskan ide-ide yang akan mengguncang dunia matematika. Di Bait al-Hikmah, Al-Khwarizmi tidak hanya mempelajari karya-karya dari peradaban Yunani, India, dan Persia. Ia menyatukan semua pengetahuan itu dan melahirkan sesuatu yang benar-benar baru. Salah satu karyanya yang paling fenomenal adalah sebuah buku berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wa Al-Mukabalah. Dari judul buku inilah lahir sebuah kata yang pasti kita semua kenal, Al-Jabar, yang kemudian kita sebut sebagai Al-Jabar. Ini bukan sekadar penemuan rumus baru. Al-Jabar adalah sebuah revolusi berpikir. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, matematika tidak hanya berurusan dengan angka-angka konkret dan bentuk-bentuk geometri. Al-Khwarizmi memperkenalkan konsep penggunaan simbol seperti X untuk mewakili nilai yang tidak diketahui. Ini adalah sebuah lompatan besar yang memungkinkan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang jauh lebih kompleks. Ia menciptakan sebuah bahasa universal untuk logika dan pemecahan masalah. Apa sebenarnya yang dilakukan Al-Jabr dan Al-Mukabalah? Sederhananya ini adalah dua operasi dasar untuk menyederhanakan dan menyeimbangkan persamaan. Al-Jabr berarti pemulihan atau penyelesaian, yaitu proses menghilangkan suku negatif dengan memindahkannya ke sisi lain persamaan. Sementara Al-Mukabalah berarti penyeimbangan, yaitu proses mengurangi suku yang sama dari kedua sisi persamaan. Dengan dua metode sistematis ini, persamaan yang tadinya rumit dan membingungkan bisa diselesaikan dengan langkah-langkah yang logis dan terstruktur. Ini adalah inti dari pemikiran algoritmik, sebuah urutan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai suatu hasil. Al-Khwarizmi tidak hanya memberikan solusi, tetapi ia memberikan metode, sebuah resep logis yang bisa diikuti siapa saja untuk memecahkan masalah matematika. Konsep inilah yang menjadi fondasi dari semua program komputer yang ada saat ini. Namun, kontribusi Al-Khwarizmi tidak berhenti di Al-Jabar. Ia juga yang mempopulerkan penggunaan sistem angka Hindu-Arab, termasuk konsep angka 0 ke seluruh dunia. Sebelum Al-Khwarizmi, orang-orang di Eropa masih menggunakan angka Romawi yang rumit dan tidak efisien untuk perhitungan. Bayangkan, mencoba mengalihkan Se-35 dengan 43. Sulit bukan? Al-Khwarizmi menunjukkan betapa mudahnya perhitungan dengan sistem angka 0 hingga 9 yang kita gunakan sekarang. Karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, dan melalui terjemahan inilah nama Al-Khwarizmi mengalami perubahan. Dalam pelafalan Latin, namanya menjadi algoritmi. Seiring waktu, kata algoritmi ini kemudian berevolusi menjadi algoritma atau algoritma yang kita kenal sebagai jantung dari ilmu komputer dan teknologi informasi. Ya, benar sekali. Nama seorang ilmuwan Muslim dari Baghdad menjadi istilah untuk prosedur, langkah demi langkah yang menggerakkan dunia digital kita. Jadi, apa hubungannya semua ini dengan smartphone atau laptop yang kita gunakan setiap hari?
Jawabannya adalah segalanya. Setiap kali kalian membuka aplikasi, melakukan pencarian di internet, menonton video rekomendasi, atau bahkan saat komputer kalian melakukan booting, ada ribuan algoritma yang bekerja di belakang layar. Algoritma adalah serangkaian instruksi logis yang memberitahu komputer apa yang harus dilakukan, langkah demi langkah, persis seperti metode aljabar yang diajarkan Al-Khawarizmi untuk menyelesaikan persamaan. Tanpa konsep dasar pemecahan masalah secara sistematis yang ia rintis, pemrograman komputer seperti yang kita kenal tidak akan mungkin ada. Ia tidak menemukan chip silikon atau internet, tetapi ia menemukan cara berpikir yang menjadi prasyarat mutlak bagi semua teknologi itu. Al-Khawarizmi, sang algoritmi, adalah arsitek tak terlihat dari era digital. Karya Al-Khawarizmi adalah bukti nyata bahwa kemajuan sains dan teknologi tidak muncul dari ruang hampa. Ada sebuah benang merah sejarah yang menghubungkan para pemikir dari berbagai zaman dan peradaban. Dari Baghdad abad ke-9, ilmunya menyebar ke Eropa pada abad pertengahan, memicu Renaissance, dan akhirnya meletakkan dasar bagi revolusi ilmiah dan revolusi industri. Tanpa aljabar, Newton mungkin tidak akan bisa merumuskan hukum gravitasi. Tanpa sistem angka desimal, perdagangan global dan rekayasa modern akan jauh lebih sulit. Al-Khawarizmi berdiri di sebuah persimpangan krusial dalam sejarah, mengambil warisan kuno dan mengubahnya menjadi alat yang kuat untuk masa depan. Ia adalah jembatan intelektual antara dunia klasik dan dunia modern. Namun, ada satu aspek yang seringkali terlupakan dari kisah Al-Khawarizmi, yaitu dimensi spiritual dari karyanya. Bagi para ilmuwan Muslim pada masa itu, termasuk Al-Khawarizmi, mempelajari alam semesta adalah cara untuk memahami keagungan Sang Pencipta. Keteraturan yang ia temukan dalam dunia angka dan persamaan bukanlah sekadar kebetulan matematis. Baginya, itu adalah cerminan dari keteraturan sempurna ciptaan Allah. Dalam harmoni, angka-angka, ia melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan. Semangat inilah yang mendorongnya untuk mencari kebenaran dengan tekun dan tanpa lelah. Ilmu pengetahuan dan iman bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dua sisi dari mata uang yang sama, yang saling menguatkan dalam perjalanan mencari hakikat. Karyanya bukan hanya untuk memecahkan masalah duniawi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah intelektual. Jadi, ketika kita melihat kembali perjalanan hidup dan karya Al-Khawarizmi, kita tidak hanya melihat seorang ahli matematika, kita melihat seorang visioner yang mengubah cara manusia berpikir. Ia memberi kita alat, yaitu aljabar, untuk membuka rahasia alam semesta. Ia memberi kita bahasa, yaitu algoritma, untuk berkomunikasi dengan mesin. Ia menunjukkan bahwa dari sebuah ide sederhana mewakili yang tidak diketahui dengan sebuah simbol sebuah peradaban, baru bisa dibangun. Warisannya hidup di setiap baris kode, di setiap transaksi digital, dan di setiap penemuan ilmiah yang mengandalkan komputasi. Ia adalah bukti bahwa satu orang dengan satu gagasan brilian benar-benar dapat mengubah arah sejarah. Lain kali saat kalian menggunakan ponsel, mengirim email, atau sekadar mengagumi betapa canggihnya teknologi di sekitar kita, ingatlah sejenak pada sosok Muhammad ibnu Musa Al-Khawarizmi, seorang ilmuwan dari rumah kebijaksanaan di Baghdad yang namanya abadi menjadi algoritma, dan karyanya, aljabar, menjadi fondasi dunia modern kita. Kisahnya mengajarkan kita bahwa pengetahuan tidak mengenal batas waktu dan geografi, dan bahwa akar dari kemajuan seringkali tertanam jauh di masa lalu, menunggu untuk ditemukan kembali dan dihargai. Terima kasih banyak sudah menyimak perjalanan luar biasa ini. Semoga kisah Al-Khawarizmi bisa memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus belajar dan berkarya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.